Umpama kula tukang sulap. Jam salabing terus sugih. Lah kan pindiru piye. Lah Sulaiman jalan pintas ngene iku mergo dekne mamimpin pasukan jin, pasukan setan. Kurang mutiara wa minat sayatini mayaghusuna lahu wa ya'maluna amalan. Setan dikongkon golek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerja rokan nglembur. Wah, pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi gurune Deddy Corbuzier. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ilallah, itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram, miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua mloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, padha kere njung sepuntene. Rombok mloro wis kejet-kejet, mak mati wae mak ora iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi napa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fakru ayatku ndak apa kufra. Ngobatno mboke kok milih mati. Wong mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan ya wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ketok munafike malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri. Karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya, tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga ya tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallau wa'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fiku. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan, dan sebagainya. Tiap ada kewajiban perang, sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa diatur. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang Burda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Burda disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub banyak sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha ning madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali wong nakal manjen ra seneng kiai. Nah, kiai kami ibadah pilih Gus. Dia ini orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecu.
Umpama ndekne ra kecukupan, Gus. Macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar keras sholat. Intinya, andai kan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecu. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabiyina fi khalqin wa khuluqi walam yudanuhu fi ilmi walaka. Walam yudanuhu fi ilmi. Kalau Nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tadi sinten? Sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil mbek watu. Lho umpama Nabi ku nakalan, lha opo enggak diwatu nyembelih unta sitok ribar. Kenapa Nabi tidak jalan pintas memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan. Sampai napa ganjel? Lah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul. Dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, kita ngeten ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Ngadepi bojone ora kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan, dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Mulanya dinyak Imam Busiri, walam yudanu fil bakar. Itu udah ada visi ilmiahnya. Kekuatan gitu itu udah bervisi ilmiah. Dari awal ini kita bilang kekuatan itu orang aku visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau nih kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam mana visi ilmiah kiai gitu teladan nak kelar mangan bergomer. Empama kula tukang sulap. Jam salabing terus sugih. Lah kan pindiru piye. Lah Sulaiman jalan pintas ngene iku mergo dekne mamimpin pasukan jin, pasukan setan. Kurang mutiara wa minat sayatini mayaghusuna lahu wa ya'maluna amalan. Setan dikongkon golek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerja rokan nglembur. Wah, pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi gurune Deddy Corbuzier. Mulane dinyak, abek saya bilang umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuqtatul ilmi sedikit ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugih ngetokno sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Rukin yo ora tomak terus njaluk sapi di sebelah situ. Tetap dekne jihad senajan to nggawa sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rukin. Mergo Rukin yo nggawa bekal de. Artinya apa? Sing kere yo jihad, sing sugih yo napa? Nabine ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek Rukin. Lah itu jenenge bahrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akelah tak tiru tenan. Kulo nu piye melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versi sampean kudu keramat, kudu heboh. Wali cara Quran ku gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliyul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat senengine kan sesuai kadar iman. Iman mek ngontak ngantuk mek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok amen.
Jadi gampangane ngene lho, pangeran wis sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampean donga ora nglapurno kepentinganem ya. Kowe tahu donga ngene, ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan gak tau. Kepenginem yo ra utang sugih. Mau sing mbok laporno kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global kowe ku nyamuk. Pribadi ora penting. Loro oke. Malah napa? Loro. Kalau balik iman lagi. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madhah ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu napa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi. Tidak bisa ya. Rai iso kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didonga apa terus duit teko dhewe dikirim jin. Paham nggih? Ora arah dadi wong. Kiyaine kon tobat dengan dani. Ya kadang payu antike langsung tak wakeh. Ayo kadang kuwere tenan. Itu udah ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit tabi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tabi milata Ibrahim napa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis, meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tabi millata Ibrahim apa? Selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku melarat, apa? Gak subhat apa? Tapi ketok salah ya. Nek wis mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cah yatim melarat ndak bisa bantu. Ana nabine disio-sio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora iso. Kayak apa nyesalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya ndak bisa bantu? Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kok Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang ideal. Kalau Nabi, nah sampean saya tangkel, nak kirene Nabi terkenal Gus sugih ngeten. Lha iku hebate Burda. Warawadat dul jibal syummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama sabam. Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du alal isami. Wa kaifatatu ila dunya daruratu man laula lam takrujib dunya minal adam. Walhasil intine cerita, ketika Nabi kere pas perang Khandaq terus pas beberapa peristiwa niku. Gunung Uhud matur, ya Rasulullah, saya ini gunung di bawah titah Tuhan. Kalau jenengan ngersakno saya jadi mas. Dari Kanjeng Nabi, padahal lu pasti ku kere. Wong kere kelaparan ana gunung matur dadi napa? Mas. Sampeyan ra usah nganti gunung dadi mas. Wah. Dirasa gelep. Lalu diambil wong akeh gara-gara sesuk nu Rembang pilkada. Aku lalu kan takut tiang lagi jadi untuk bukti kalau aku akhirnya yuk. Saya ora tahu niat menghindar, pangeran sing ngatur. Aku dhisik pas pilihan riyen pas 5 April pas caleg napa? Pilek. Gendala pas ning Mekah, lah iki pas pilihan Rembang lala kan yuk. Jelas semua aku alami. Kowe nyalano pangeran kono aku ya alami pokoke aku agar rahat akhir bulan marah putih. Ya aku ya alami. Berarti jenengan ora golput. Kowe nek eling pangeran nek takok ngono. Pangeran nek tidak aku golput. Nyebut pangeran kok susah. Wong mukmin kok nyebut pangeran apa? Susah. Sekali-kali muni Gus Bah ditakdir pangeran ora ngono. Sekali-kali muni pangeran to ben nyual teman-teman. Nak kabeh sing ngono iku kersane napa? Senane kok nyual wong alim. Langsung mriyang. Nggih Gus kabeh kenane bener ya kabeh kersane pangeran termasuk pangeran ngertakno kowe melok bingung aku ora. Ora kok dadi bupati kok melok bingung goblok. Wis dadi wong mukmin kok bingung kowe ora melok dadi kok melok. Nak Rembang dipimpin wong dolim piye Gus nak dipimpin wong saleh piye. Ya takdire pangeran gawe aku ora bingung gawe kowe. Nah ketoke bener aku ketoke. Kok ciri utama wali ku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Berarti parkaku cara tarif wali. Iki kok lahum yahzanun. Gak pati su. Ora pati susah, ora pati ri.
Ciri utama takrif wali kan la khaufun alaihim wa lahum. Nah, do bingung terus iki ada. Wah, ayo kapan apa nak niru jenengan yo latihan. Emas guna Uhud matur Kanjeng Nabi beda emas. Kanjeng Nabi moh. Lah niki hebate sing aran Burda. Ketika Kanjeng Nabi menolak, padahal beliau secara lahir mendesak butuh harta untuk kekuatan perang, kekuatan jihad, kekuatan li'ilai kalimatillah. Jarene Burda nak ngelem Kanjeng Nabi, wa fatat ila dunya daruratuman laula gulam takhrujid dunya minal adam. Anane donya sak donya iki kabeh mek Kanjeng Nabi ra dhisik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Nur Muhammad diciptakan Allah itu 2000 tahun sebelum alam raya ini. Bagaimana orang yang diciptakan lebih dulu butuh hal yang kemudian. Mulane jarene Burdah, laula gulam takhrujid dunya minal adam donya ora gak ono. Anane donya mergo digawe kanggo Nabi Muhammad. Laula kama khalaqtum asla. Umpama ora kowe mat aku ora gawe donya. Bagaimana mungkin seseorang yang begini spesial, begitu kastanya tinggi, kemudian geletek terima seneng napa? Donya mau digawe faktor dekne. Mulane bener Nabi jawabane cek kowe dadi emas ya ora tetep ku dadi kowe ora usah kakek lapor. Intine lah aku iku wong kowe digawe krana aku malah marahi aku. Lha kowe pate Kanjeng Nabi Sulaiman ora paham muni paham, Nabi Sulaiman gak paham. Dadi jek ada ilmu Kanjeng Nabi jek napa? Paham. Hubungan bejen nggih ngoten. Kula niku mantep diseneng Kanjeng Nabi. Wes pol mantep. Kok sing iso nerangno kelebihane Kanjeng Nabi nek sakniki termasuk kula. Mergo ngenteni sampean kesuwen. Sebab niki tahadus bin Ahmad. Kula niku gak ada kanca modhe teng Mekalam cerita. Gus Arah kula jenengan jarang keturunan men keluyuran. Nek kula yakin jenengan seneng Kanjeng Nabi. Kula bisa cangkemmu. Padha-padha Nabi seneng aku timbang kowe. Kene Mekah suwe lah padha-padha Nabi milih aku. Nabi ya. Aku sering ning dalan-dalan ning pasar-pasar. Mana ana ulama sing murah, ana takok ning dalan yo tak jawab. Mengaku sering ning dalan tak Gus. Beneran aku ketemu jenengan tangkel Gus kula anak ngene-ngene hukumnya tak jawab. Gak usah sowan, Kak. Padahal kowe wong sowan dumatur nuwun kudu sopan kudu apa repot. Itu pertama nggih syariat agama napa? Repot. Nang syariat mulane kok sampean-sampean bareng usah sowan aku. Waduh, yo naruhan waduh repot. Ketemu nang kene bar napa? Senengane kok repot. Mangsamu sowan hebat, sowan gak kiai, bahasa alus sowan. Bahasa alus napa? Sowan. Pase napa? Lah nek ora ganggu ya ana imbal balik ora pati ganggu. Lah tapi ana kompensasi dari rai. Kok repot. Lawaran dari ganggu, nek ana kompensasi dari gak Lah mane kula tengah-tengah ora usah sowan. Bar napa? Mun kula terus niku guyon mlebu ati karepmu sebagian bener. Guyone ulama tetep sebagian apa? Saya itu semakin syukur sama Allah sampai kula sujud syukur. Memang Nabi Muhammad itu jauh di atas Nabi Sulaiman. Wes ora apa-apane Nabi Sulaiman wis kok cateka dibanding Nabi Muhammad itu ndak apa-apa. Begini, saya ini kan hafal Quran, semua yang hafal Quran tahu. Hubungannya Nabi Sulaiman mbek kelompok jin iku kon golek mutiara ning laut terus diperdayakan sedemikian rupa jadi karyawan kon bangun gedung. Walhasil dikaryakan secara kapitalistik. Sementara cerita Quran dengan Kanjeng Nabi Muhammad hubungannya mbek jin iku tetap dakwah, tetap ngiyai Kanjeng Nabi. Ora kepikiran memperbudak jin kon golek emas golek winten. Semua Quran mulai ayat apa saja, wa itsarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal. Itu betapa luar biasanya Nabi Muhammad. Hubungan di alam gaib kados jin. Itu hubungannya Nabi yang ngandani. Jin kowe ya iman, piye wae kowe iku makhluk kudu nyembah sing gawe kowe. Sampai sebagian jin karena Nabi ajaannya rasional, sampai banyak yang iman. Sampai ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi Muhammad wong bener tenan ngajak kita. Nabi Sulaiman ora sempat dakwah, amen kon ngumpul emas repot. Malah ora kena dino, ora kena apa? Dan saya tahu itu tidak lewat kitab. Saya cukup memahami dari Quran. Bener nak Imam Burda oleh ngelam Nabi Muhammad sundul langit. Nak ngenyek sampai walam yudanu filmen, dekati saja ndak. Ya, mana cara klasemen lo? Wong Inter Milan musuh wong sing degradasi pokoknya MU musuh tim-tim sing napa? Calon apa? Degradasi. Wes sesuatu ora level. Nggih sampe dinya gitu.
Wa waqifuna ladai intakadimi. Nabi-nabi stok mentok, ilmune entek. Nah, diangen-angen panjen nggih. Coba Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu syariatnya bahkan bisa dirasakan sampai sekarang. Termasuk syariat yang susah dipahami. Yaitu yang kaitannya moral. Kabeh nabi sing khusus-khusus rawani nabrak moral. Misalnya tentang perempuan. Meskipun kita termasuk suami-suami takut apa? Tapi kita harus menghormati visi Rasulullah secara ilmi. Lho Nabi teh hadis sahih nate ngendikan ngeten. Wa kubbiba ilayya min dunyakum at-tibwan nisa. Urusan donya sing aku seneng mok loro, yaiku wong wedok mek wewangi. Secara hukum normatif itu janggal. Bahkan banyak pakar-pakar sekuler, orang-orang kampus yang janggal dengan hadis itu. Masa Nabi ngomongnya gitu? Kiai ngomong ngono kira-kira kapan? Tapi dari segi ilmiah, dari segi visi kelangsungan Islam itu luar biasa. Wong wedok dhewe nggawa rahim. Nggawa napa? Rahim. Kalau mau ngomong Mbak Mustafa singkat sing ngomong moral niki. Termasuk kategori ini wong moral. Saiki misalnya kayak di tonggo ayu. Dia pelisan, orangnya netral, artinya ya mungkin seneng santri, mungkin seneng wong nakal. Netral, artinya tidak soleh amat, juga tidak jahat amat. Ketika misalnya disenengi ruhin, iso dibayangno. Sak gedhe-gedhe ruhin anake cek nakale ning musala macana lampu musala. Tak nakal-nakale anake wong saleh paling rusuhe masjid. Iku cek nakal. Tapi tetep sing dinakali ning masjid pancen maro masjid. Paham ya? Tapi sak api-api anake wong nakal pas tertib yo gede-gede ning bar. Lho pas tertib ning bar. Yo ora rusak lampu tapi ning jero napa? Nah. Ketika ruhin ngawin caiku, kesane kok wong santri kok kawin wong ora santri. Secara moral masalah. Nak wong nakal kawin iku sawangane pantes, mergo ora santri entuk ora. Tapi umpama nabi cek sugeng mesti ngandani ruhin, rabi kowe ben turunane wong apik. Padahal secara visi ilmiah bayangkan nak cawe wedok iku untuk canakal. Kemudian aktivitasnya di situ, komunitasnya di situ. Maka kampung situ akan menjadi komunitas nakal dan menjadi aktivitas nakal. Sing luwanang teko orang putih gondrong gitaran ning teras. Engko dia anak cuwilis budik. Nanti yang resah juga masyarakat. Sebab itu Nabi menganggap penting mengurusi perempuan dengan arti punya visi ilmiah. Bahwa mengurusi ini dengan nanti ben anak turune jadi populasi yang makanya tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Kamu itu harus nikah kemudian punya anak turun yang lewat nikah dan itu aku akan bangga. Mergo saiki akeh anak turun tanpa jalur nikah. Paham nggih? Itu namanya visi ilmiah yang luar biasa. Meskipun secara moral kita janggal. Masa Nabi Kiai kok ngomong napa? Ben sing wong kampus-kampus ben paham kenapa Nabi ngendikan hadis itu. Paham nggih?